Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Oke, kita sudah dapat kesepakatannya, kita sudah dapat konsekuensi apa yang akan diterima jika tidak melaksanakan kesepakatan. Oke, bisa kita mulai belajar hari ini? Silakan dibuka bukunya. Yuk, kita akan belajar report text. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam mengikuti desiminasi calon guru penggerak angkatan 4 dan Bu Riana, Bu Evi, Pak Rama, Pak Ibrahim, Bu Musnya, Pak Cahya, Bu Putri, monggo. Bu Rutina ikut sama saya. Ada grup sendiri kita Rutina. Mudah-mudahan nanti bersama-sama mengikuti jejak Bu Titin biar sekolah kita semakin jadi sekolah penggerak. Kalau gurunya guru penggerak, sekolah kita jadi sekolah penggerak. Wabarakatuh. Bisa dengan saya berkata misalnya pengkoli. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, pertama kali saya ucapkan matur nuwun, terima kasih, thank you, arigatou gozaimasu kepada panjenengan semua yang selama ini telah mendukung, mensupport saya baik secara moral, material, dan doa sehingga saya bisa lolos di pendidikan calon guru penggerak ini. Bapak Ibu sekalian, baiklah, supaya tidak terlalu panjang lebar, saya hanya minta waktu sedikit saja tentang penularan budaya positif di sekolah kita yang didasari dari ilmu dari guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke budaya positif, perlu kita ketahui dulu bagaimana dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, kita sebagai guru itu, menurut Ki Hajar Dewantoro itu kita harus bisa menuntun, satu itu menuntun, kemudian memerdekakan anak, kemudian berpihak pada anak, menanamkan budi pekerti dan analogi petani. Bagaimana maksudnya dari dasar-dasar pemikiran ini? Begini Bapak Ibu, menuntun itu bahwa guru itu hanya mengembangkan dan memfasilitasi siswa. Begini Bapak Ibu, kalau di guru penggerak kita tidak ngomong siswa, tapi murid. Kita memfasilitasi murid agar anak-anak itu berkembang sesuai dengan bakatnya dan tuntutan alamnya. Sehingga kalau sekarang tuntutannya adalah bahwa kita harus mengembangkan kemampuan siswa. Kita itu kan SMP, peralihan dari SD. Jadi memang masanya bermain. Jadi kita tuh tidak boleh menekankan bahwa anak itu harus belajar. Jangan serius duduk rapi mendengarkan kita, bukan begitu Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi anak-anak itu dibebaskan, dia maunya belajar itu yang bagaimana. Kita itu harus menjadi pelayannya mereka, begitu. Karena kata Ki Hajar Dewantoro itu bahwa guru itu harus menghamba pada siswa. Ini seperti berpihak pada anak. Jadi pendidikan itu pusatnya pada anak, bukan lagi berpusat pada guru. Budi pekerti, penumbuhan budi pekerti di sekolah, di kelas itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah ini sebenarnya yang apa ya Bapak Ibu, yang harus kita pahami betul-betul, bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro guru itu harus mempunyai analogi petani. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa kita ini kan petani, menanam benih. Benihnya itu ya siswa-siswa kita itu. Nah, kualitas benih itu berbeda-beda tergantung dari mana benih itu dihasilkan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan karakter anak, kemampuan anak, bahwa
satu kelas itu harus bisa begini, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita yang harus bersatu dengan guru penggerak. Saya itu begini, jadi pembelajarannya berpusat pada saya sebagai guru, kemudian menyamaratakan karakter siswa, tidak menggali kreativitas, belajaran yang monoton, dan kurang mengembangkan kreativitas anak. Itu saya sebelum belajar modul 1. Tapi begitu saya belajar modul 1, ini sudah merupakan keharusan bahwa pembelajaran itu harus pusatnya pada siswa. Kemudian harus menyadari bahwa karakter siswa berbeda-beda, harus menggali kreativitasnya, pembelajarannya harus yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, panjenengan bisa mengajak siswa itu, kan kalau selama ini yang lazim dilakukan di sekolah ini adalah kalau tidak dibawa ke kampus, dibawa ke RTH. Bisa saja sebenarnya di ruang kelas itu mungkin menggeser bangku, kita duduk di tengah mesean, itu tidak apa-apa. Jadi bagaimana kreativitas kita supaya anak-anak ini bisa belajar dengan nyaman. Ini niat saya. Akhirnya setelah belajar modul 1, saya berniat itu begini, harus kemerdekaan siswa, menciptakan pembelajaran berpusat dan lain sebagainya. Dan itu memang berat Bapak Ibu, karena itu bukan kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu kan datang, duduk, ngajar. Jadi kreativitasnya itu belum muncul, bukan tidak ada, tapi belum muncul. Karena kita itu terkungkung sama pembiasaan yang kita ciptakan sendiri. Jadi tidak melihat bagaimana anak ini berproses, bergerak sebagai seorang guru. 1, sebagai pemimpin pembelajaran. 2, penggerak komunitas praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang mewujudkan kepemimpinan murid. Maksudnya pemimpin pembelajaran itu begini Bapak Ibu, bahwa di kelas itu yang memimpin pembelajaran kan panjenengan. Jadi panjenengan itu yang harus betul-betul bisa memanage bagaimana siswa itu belajar di kelas. Terus selalu mendorong teman-teman kita untuk berkolaborasi, baik itu antar mapel maupun lintas mapel, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Tugas panjenengan adalah bisa menumbuhkan sifat kepemimpinan, karakter kepemimpinan pada siswa di kelas itu. Peran dan nilai seorang guru penggerak. Nilainya guru itu harus bisa mandiri, harus bisa reflektif, harus bisa kolaboratif, harus bisa inovatif, dan harus bisa berpihak pada murid. Bapak Ibu harus tidak bosan-bosan belajar untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu. Misalnya saja di rumah sambil utek-utek membuat PP, membuat blog dan lain sebagainya, menulis artikel dan lain sebagainya. Menjadi guru penggerak itu banyak memberikan ilmu Bapak Ibu, karena begini, guru penggerak itu harus bisa menulis, terutama itu, karena kita harus membuat jurnal setiap hari Sabtu tentang pembelajaran yang dilakukan selama 1 minggu. Membuat satu program unggulan, saya berprogram unggulan memilih literasi, yaitu 2 minggu 1 buku yang saya singkat budaya positif. Budaya positif di sekolah kita itu akan terbentuk jika sekolahnya itu lingkungannya aman, positif, nyaman, bisa jadi rumah kedua bagi siswa, bagi murid-murid kita. Dan muridnya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
konsep-konsep dari budaya positif itu ini Bapak Ibu. Nanti mohon refleksi ke dirinya sendiri bagaimana sebenarnya yang sudah dilakukan Bapak Ibu selama ini. Konsep-konsep budaya positif, perubahan paradigma. Bapak Ibu, kalau panjenengan ini maju, panjenengan harus berubah. Itu intinya dari Stefan Covey. Jadi kalau kita mau maju, kita harus berubah dulu. Kita harus berubah pandangan-pandangan kita yang selama ini mungkin saja belum terupdate budaya positif. Jadi tujuan dari disiplin itu adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi agar mereka menghargai dirinya sendiri. Sebenarnya itu konsep disiplin. Jadi ketika murid memiliki motivasi, kita itu harus tanamkan motivasinya dulu. Ini Bapak Ibu. Dan menjadi ketidaknyamanan. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan 3, untuk menjadi orang lain yang orang lain inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi cukup poin-poin yang penting saja. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu sampai ada 50 poin, tidak perlu begitu Bapak Ibu. 10 saja, asal itu sudah mencakup semuanya, itu sudah cukup. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada pengecekan secara berkala, kira-kira kalau yang misalnya tadi Bu Ari bilang datang tepat waktu. Kalau sudah semuanya datang tepat waktu, nah poin datang tepat waktu ini bisa diganti dengan keyakinan kelas yang lain. Jadi mengikuti, melihat perkembangan dari kelas itu sendiri. Dari sini ini, jadi Doni itu sering minta bekal temannya. Kira-kira pemenuhan kebutuhan yang mana dari Doni? Cinta dan kasih sayang. Kenapa alasannya Bu Nani? Di sekolah, di kelas. Itu untuk cinta dan kasih sayang. Kedua ini saja boleh. Iya, Doni itu kita nggak tahu Doni itu punya orang tua nggak di rumah. Jadi untuk bekal itu ya minta makan dan kita bekal tuannya. Terima kasih Bari. Kemudian tinggal 2, kesenangan dan kebebasan isi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi ada proses kolaboratif, mencari solusi, berpikir tentang orang lain dan memperlakukan orang lain seperti di keinginan kita. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, itu pertama kali itu kita tidak boleh bernada tinggi. Saya begitu kenal ini malu Bapak Ibu. Selama ini karakter yang saya bangun sebagai guru runtuh, sudah malu banget saya Bapak Ibu. Jadi di segitiga restitusi itu begini Bapak Ibu. Kalau ada yang berbuat kesalahan itu, pakai ini dulu. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya dan menstabilkan identitasnya. Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya sebenarnya. Tapi kok tidak dilakukan, kesalahanmu masih di atasnya yang buruk. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Ini corangnya ini kira-kira kesalahan apa kalau begini? Gelut ya. Ini lihat bahwa kita menaikkan tapi bukan menjatuhkan. Jadi setelah kita naikkan, kita turunkan pelan-pelan, kita kembalikan ke anaknya. Kira-kira nek kamu begini, terus kamu mau bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Begitu Bapak Ibu.
ini bisa kita kembalikan lagi. Kan tadi sudah ada kesepakatan kelas. Jadi di kelas misalnya gelut, keyakinan dan kesepakatan kelas itu gelut ini. Jadi misalnya anak-anak gelut, jadi nanti setelah di pertama tadi apa? Ditampilkan identitasnya, gini. Makanya itu guru bilang, saya sudah menularkan ilmu tentang budaya positif. Jadi tujuan guru mapel itu sama dengan tujuan guru BKA, dengan akhirnya kita bisa gandengan tangan memajukan sekolah ini menjadi sekolah yang punya budaya positif. Gini Mas, betul. Ini permasalahan siswa itu dalam arti harus kita coba supaya apa yang diharapkan oleh Yayasan Dewantoro bisa kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Warahmatullahi wabarakatuh.